Halo semuanya, perkenalkan saya Jilan Anissa, podcaster kita pada kali ini. Nah, kita kedatangan tamu istimewa, namanya Pak Sardi. Kebetulan beliau adalah Kasih baru, Kepala Seksi baru di KPPN Marisa. Selamat datang Pak Sardi. Oke, mungkin kita akan langsung kenalan aja kali ya sama Pak Sardi ini. Silahkan Bapak mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Iya, terima kasih Mbak Jilan. Perkenalkan, nama saya Sardi. Alhamdulillah saya di Marisa ini sudah 1 bulan ya, dari sejak pertama kali datang dari pelantikan di Gorontalo. Kemudian saya di Marisa ini kebetulan diamanahi tugas sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal. Oke, kalau boleh tahu sih Pak, dulu waktu mungkin agak ke masa lalu ya Pak, waktu kecil itu Bapak pernah nggak sih Pak kebayang atau cita-cita jadi salah satu pegawai Kementerian Keuangan gitu Pak? Atau mungkin dulu Bapak pengen jadi astronot, dokter atau apa Pak? Benar Mas, benar Mbak. Kebetulan saya waktu kecil itu memang tidak pernah bercita-cita menjadi PNS gitu, jangan untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan, untuk jadi PNS di lingkungan Pemda sekalipun tidak pernah gitu. Dulu cita-citanya saya itu pengennya jadi semacam insinyur atau sarjana teknik gitu. Makanya ketika saya tamat SMA itu sempat mendaftar di Unhas dulu waktu saya kan asalnya di Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah lulus di teknik perkapalan Mbak. Sempat kuliah 2 tahun, cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba Ada panggilan batin gitu ya Pak? Iya, seperti itulah. Kok masa orang bisa masuk di stan, kok saya tidak bisa gitu kan? Penasaran gitu Pak? Penasaran aja, bisa nggak ya masuk stan? Loh, bisa lulus juga. Alhamdulillah ya, Sampai saat ini di Kementerian Keuangan ya Pak, di DCPB. Oke. Berarti sudah berapa lama Pak sejak lulus terus sekarang di DCPB ini? Kira-kira berapa tahun? Saya masuk di Kementerian Keuangan itu akhir 2003 Mbak, atau sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu? Iya, 2003. Waktu itu saya pertama kali ditempatkan itu di Kanwil Anggaran. Dulu perbendaharaan ini sebelum namanya Kanwil Anggaran. Saya ditempatkan di Kanwil Anggaran di Sulawesi Selatan. Baik-baik, menarik ya Pak. Berarti Bapak merasakan berbagai perubahan ya Pak dari 2003 itu, berarti sejak belum reformasi keuangan sampai saat ini ya Pak ya? Benar Pak, betul-betul kalau zaman dulu dengan saat itu berbeda sekali. Berbeda sekali ya Pak ya? Sekali. Oh luar biasa. Banyak hal-hal yang berubah di Kementerian Keuangan ini, khususnya di perbendaharaan ini. Dari anggaran ke perbendaharaan itu ya Pak. Simpelnya aja udah langsung sangat berbeda ya Pak. Sangat berbeda. Oke. Begitu, Mbak. Oh, tadi Bapak menyebutkan kalau Bapak itu di seksi verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal. Saya tertarik nih Pak dengan bagian kepatuhan internalnya. Bapak sebelum di Marisa ini apakah dulu sudah pernah Pak di kepatuhan internal atau di semacamnya Pak? Atau ini pertama kali? Ya, betul Mbak. Ini pertama kali saya untuk menangani yang namanya kepatuhan internal. Jadi betul-betul ini merupakan pengalaman yang baru ya untuk menahkodai namanya kepatuhan internal. Meskipun sebelumnya kita namanya pegawai negeri, khususnya di KPPN ataupun di Kanwil, itu tidak terlepas dari namanya kepatuhan internal. Tapi kita kan sebagai objek yang dinilai gitu ya Pak ya. Betul. Kalau kali ini kan kita yang sebagai penilainya yang pengawas gitu. begitu ya Pak ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat baru dan menurut saya butuh effort yang lebih gitu. Butuh effort yang lebih ya Pak. Kalau dulu berarti Bapak lebih ke mana Pak? Lebih sering menjabat sebagai apa sebelum di kepatuhan internal? Dulu waktu saya di pelaksana Mbak ya, seperti Mbaknya itu, saya lebih lama di umum. Oh lebih sering di umum. Di bendahara. Saya jadi bendahara itu kurang lebih 8 tahun gitu. Memang lebih teknis yang
perbendaharaan gitu. Oh, baik. Berarti untuk Veranya sih sudah bukan masalah besar ya Pak ya, sudah hafal di luar Insya Allah kepala mungkin ya Pak. ada bisa lah, tapi kalau untuk kebutuhan internal ini kan lebih banyak kepada hal-hal yang teoritis dan apa yang harus diinginkan di lapangan, jadi agak sedikit berbeda. Berbeda gitu. ya Pak, lebih banyak berimajinasi Nah, gitu ya Pak betul. kalau kepatuhan internal ini. Kalau ngomongin kepatuhan internal tuh berarti kita lekat sekali nih Pak dengan yang namanya integritas. Nilai Kementerian Keuangan nomor 1 yang digaungkan setiap hari, karena kita di Kementerian Keuangan kan banyak sekali isu-isu terkait integritas ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak Bapak mendefinisikan suatu kata integritas itu? Nah, betul, integritas itu sih memiliki beberapa makna gitu. Ini secara umum ya, tergantung dari konteksnya gitu. Kemudian kita bisa lihat misalkan integritas dalam konteks etika dan moral, itu berarti kejujuran, kemudian prinsip moral yang kuat, serta konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Kemudian untuk yang integritas yang konteksnya terkait dengan data dan informasi itu mengacu kepada keakuratan informasi, konsistensi dan kebenaran akan data yang disampaikan. Kemudian integritas dalam hal konteks pribadi ya kan, integritas itu kan juga ada dalam konteks pribadi gitu. Itu berarti keutuhan diri, kebenaran terhadap diri sendiri, konsistensi antara kata-kata dengan tindakan seseorang gitu. Jadi memang sangat-sangat ini. Kemudian secara umum itu integritas itu menunjukkan kejujuran, prinsip moral yang kuat, serta keakuratan, keutuhan, serta ketahanan terhadap gangguan gitu. Dalam Islam sendiri, saya maaf ya, saya ini dari sisi Islam ya, saya beragama Islam, bahwa sangat-sangat terkait integritas itu, karena dalam Islam itu ada beberapa hal, aspek perspektif integritas dalam Islam. Pertama terkait dengan amanah gitu. Amanah itu artinya dapat dipercaya gitu. Kemudian sidik, jujur, nah itu juga bagian dari integritas. Kemudian istiqomah sebagaimana tadi itu konsisten. Kemudian takwa, bagaimana kita bertakwa, berintegritas ketakwaan kita kepada pencipta kita. Kemudian yang terakhir mungkin yang secara umum terkait dengan hubungan kita dengan manusia, yaitu bagaimana kita berakhlak secara mulia gitu. Oh, baik. Lumayan complicated ya Pak tentang integritas sendiri itu iya, dari berbagai aspek ya Pak. Iya. Kalau berbicara tentang kekompleksan integritas sendiri nih Pak, kan di Kementerian Keuangan sendiri sudah diterapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan kalau tidak salah dari tahun 2011 ya Pak. Ya, betul. Betul ya Pak? Sudah cukup lama, tapi bagaimana Pak progres penerapan integritas itu sendiri di Kementerian Keuangan sampai hari ini? Apakah ada perbedaan atau ada peningkatan sebagai itu? Iya, baik Mbak. Berbicara masalah integritas khususnya di Kementerian Keuangan itu tidak lepas dengan nilai-nilai lainnya seperti profesionalisme, kemudian akuntabilitas, transparansi. Itu merupakan nilai-nilai yang membangun gitu suatu institusi termasuk Kementerian Keuangan ini. Memang tidak diketahui sejak kapan nilai integritas itu benar-benar muncul gitu ya Pak. di Kementerian Keuangan, tapi diyakini bahwa nilai integritas itu sudah ada dibangun bersama dengan ketika Kementerian Keuangan itu diluncurkan gitu. Ya. Lebih intens lagi ketika mode reformasi keuangan itu ya Pak ya. Birokrasi digaungkan khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan ini sudah mulai ini. Puncaknya itu yang tadi Mbak, ketika tahun 2011 keluarnya KMK nomor berapa gitu, 312 tahun 2011 itu tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan. Di situ ada 5 nilai, yakni integritas sendiri, profesionalisme, kemudian sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Nah, di dalam nilai Kementerian integritas dalam nilai Kementerian Keuangan ini berarti berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Wah, luar biasa sekali. Menarik ini Pak. Kalau
bicara integritas di Kementerian Keuangan itu kan terlalu luas ya Pak ya. Bagaimana setelah sebulan mungkin ya, sebulan di KPPN Marisa bertemu dengan rekan-rekan di KPPN Marisa, bagaimana sih Pak sejauh ini pendapat Bapak tentang penerapan integritas di lingkungan kerja Bapak yang saat ini? Iya Pak ya, alhamdulillah ya. Selama 1 bulan saya di sini, demikian juga di kantor-kantor sebelumnya di baik waktu sebenarnya saya di Pakpak, Mbak ya, dia sebagai kasih bank, kemudian sebelum di situ jauh-jauh sebelumnya baik saya di Kanwil di Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo ataupun di tempat kerja sebelumnya, alhamdulillah penerapan integritas ini memang sangat-sangat digaungkan. Maksudnya begini Mbak, itu digaungkan baik dari top down, dari atasan kita, dari kantor pusat, ataupun dari bottom up gitu ya Pak? Bottom up ya gitu kan. Jadi maksudnya selalu, contohnya dari bottom up itu tiap hari kita misalkan morning briefing gitu ya Pak ya. Terus berdoa bersama gitu kan. Kemudian doa bersama selalu diingatkan bagaimana sehingga kita untuk berintegritas, jujur dalam bertindak, kemudian hal-hal lain seperti profesionalisme, kemudian bagaimana kita melayani, itu sangat-sangat ini. Dan bisa kita lihat, bisa kita buktikan seharian dalam pergaulan kita di kantor dengan teman-teman itu. Contoh yang paling kecil misalkan yang baru-baru ini misalkan terkait dengan netralitas terhadap pemilu ini ya Pak yang lagi ramai kemarin. Itu kan merupakan bagian daripada integritas. Itu masuk dalam 16 butir, salah satu dari 16 butir kode etik Kementerian Keuangan. Itu juga kan ada kode etik Kementerian Keuangan. Saling berkesinambungan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan gitu ya Pak. Oke Pak, kalau di Kementerian Keuangan itu kan selain integritas sebenarnya kita juga diterapkan kedisiplinan gitu ya Pak ya. Betul. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa, minimal jam kerja jam berapa. Menurut Bapak sendiri ada nggak sih Pak koneksi antara kedisiplinan dengan integritas itu sendiri? Oh Mbak, ya betul Mbak. Kedisiplinan itu merupakan bagian yang sangat erat kaitannya dengan integritas, karena sebagaimana kita singgung sebelumnya tadi bahwa integritas itu kan merupakan konsistensi penerapan nilai-nilai, konsistensi penerapan prinsip serta tindakan seseorang. Di kedisiplinan itu merupakan salah satu cerminan konsistensi ini. Bagaimana seperti yang Mbak bilang itu datang di kantor paling lambat jam berapa? Jam 8.30, meskipun sekarang ada flexi time ya yang bisa diganti dengan itu. Tapi itu merupakan cerminan untuk integritas kita gitu ya Pak. Kita harus disiplin. Kemudian orang yang memiliki integritas itu sudah pasti akan menunjukkan disiplinnya tinggi. Bagaimana mencontohkan kepada bawahan gitu misalkan. Atau misalkan kalau sejawat mencontohkan atau kepada rekan sejawat, teman-teman selevel gitu. Kemudian integritas itu kedisiplinan juga itu terkait dengan bagaimana kita pengendalian diri gitu. Bagaimana kita mengendalikan diri itu juga merupakan aspek yang penting daripada integritas. Jadi ibaratnya integritas itu merupakan suatu pohon yang dibangun oleh terdiri atas beberapa, ada cabang, ranting. Nah, itu bagian-bagian itu ada kedisiplinan, ada macam-macam di situ. Ada banyak cabang lainnya tentang integritas ini ya Pak ya. Betul. Jadi, baik, siap Pak. Saya jadi pengen balik lagi nih Pak ke apa yang menjadi amanah Bapak sekarang tentang unit kepatuhan internal itu sendiri Pak. Setelah Bapak masuk ke unit kepatuhan internal ini, dulu kan tadi kan disebutkan dulu sebagai objek, tapi sekarang menjadi yang pengawasnya gitu. Ada nggak sih Pak perbedaan perasaan gitu ketika masuk kantor, ketika menjalankan tugas dengan yang sebelum-sebelumnya? Iya benar Mbak, itu sudah pasti ada gitu. Tentunya rasa tanggung jawab itu menjadi lebih besar. Karena kenapa? Kita ini kan yang biasanya diawasi, biasanya biasa aja kok diawasi gitu ya. Gimana gitu. Nah sekarang sebagai pengawas itu tentu kita harus memberikan contoh yang lebih bagus gitu. Tanggung jawab ada ya, sebagaimana saya bilang sebenarnya effort yang lebih, kita harus yang sebelumnya biasa tadi
biasa aja gitu. Nah sekarang karena kita yang diberikan amanah, tentunya kita harus memberikan contoh gitu. Ibarat seorang ayah sama anak-anaknya itu kan harus menjadi contoh, menjadi panduan bagi anak-anaknya. Demikian juga karena kita diberikan amanah sebagai role model di kepatuhan internal, maka kita harus memiliki rasa tanggung jawab lebih. Gitu Mbak. Berarti dari yang sebelumnya cuma mikirin diri sendiri gitu lah ya Pak, kasarnya. Kasarnya seperti itu, sekarang jadi mikirin satu kantor gitu ya Pak. Ya, nanti teman-teman bilang, gimana saya mau disiplin contohnya atau mau ini kalau yang menjadi role model saja misalkan tidak memberikan contoh yang gitu. baik gitu ya gitu Pak. Ya. Ya, jadi saya usahakan sedini mungkin itu Mbak. Misalkan kebetulan juga karena di KPPN Marisa ini kan kita tinggalnya dekat dengan kantor ya Pak ya. Jadi nanti sudah dekat dengan kantor, kemudian datang terlambat, nanti gimana mau menjadi role model? Jadi rasanya bagaimana? Ada yang salah ya. Seperti itu. Jadi kita harus saya sudah tinggal dekat dengan kantor, dalam kantor malah. Jadi kita harus paling tidak rasa tanggung jawab yang paling kecil yang bisa itu datang ke kantor tuh tepat waktu gitu. Oke, gitu. baik Pak. Terus gimana nih Pak, kan menjadi contoh, menjadi unit kepatuhan internal kan tidak selamanya mulus nih Pak. Mungkin di satu hari, di masa depan gitu ada pelanggaran, ada yang melakukan penyimpangan seperti itu di kantor, baik kecil maupun besar. Bagaimana sih Pak cara untuk menyikapinya supaya mungkin tidak terlalu gerusa-gerusu ya kalau bahasa Jawa, tidak terlalu buru-buru tapi juga tidak berlarut-larut gitu masalahnya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Betul Mbak. Tentunya kita tidak mengharapkan suatu permasalahan yang sangat-sangat ini, tapi tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Namun kita pasti yang awalnya kita pasti bagaimana kita sebelum terjadi hal tersebut, kita makanya di Kementerian Keuangan atau di keseharian kantor kita kan selalu diingatkan untuk menjaga integritas, menjaga kedisiplinan dan lain sebagainya. Tentunya hal-hal yang apabila mungkin ada dianggap suatu pelanggaran, yang pertama itu yang harus kita laksanakan tentu melaksanakan suatu evaluasi. Evaluasi gitu. Nanti objeknya itu kita harus pertama evaluasi apakah memang betul-betul itu merupakan suatu pelanggaran kode etik atau mungkin hanya semacam kesalahan kecil atau gimana gitu. Yang kedua, tentunya kita tidak bisa melupakan atasan kita gitu. Kita harus mendiskusikan dengan atasan kita. Bagaimana Pak, ini ada menurut misalkan kejadian ini adalah suatu pelanggaran kode etik atau pelanggaran hal-hal lainnya. Tentu kita harus diskusikan dengan atasan. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh kita lupakan itu mungkin terkait prosedurnya. Itu kita harus selalu mengikuti SOP-nya gitu. Bagaimana SOP-nya hal tersebut itu harus kita laksanakan. Kemudian kita harus mempertimbangkan juga beberapa hal, bukan cuma dari satu sisi. Apa konsekuensi daripada tindakan ini gitu. Bagaimana ke depannya. Itu semua harus Jadi dalam suatu permasalahan itu kita tidak berkacamata kuda ya, maksudnya hanya melihat dari satu sisi. Banyak hal-hal yang harus dilihat. Jadi harus menempatkan diri di berbagai perspektif begitu ya Pak. Dan kita juga mungkin cara paling efektifnya itu adalah bagaimana jika saya di posisi yang sebagai yang melanggar itu. Jadi kita bisa kalau saya di posisi yang melanggar ini, tentunya begini yang saya dapatkan, begini yang saya ini kan harus begini saya seperti itu. Jadi kita harus menempatkan di situ. Baik. Wah, ini kalau kita lanjutkan sepertinya akan bisa seharian nih Pak. Mungkin sebelum kita menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, boleh dong Pak kasih pesan untuk Gen Z, mungkin pegawai-pegawai seperti saya nih Pak yang baru memulai karir, baru masuk ke Kementerian Keuangan atau baru masuk ke karirnya di tempat yang lain. Gimana sih Pak? Apa aja tips and triknya supaya kita bisa tetap profesional dan tetap menjaga integritas nih Pak? Ya, gini Mbak ya. Mungkin ini pendapat pribadi, tidak mesti bahwa ini secara 100% betul ya, karena selama saya 20 tahun di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini memang banyak kejadian-kejadian
yang bisa kita ambil faedah atau manfaat dari hal tersebut. Jadi mungkin sebagai pesan kepada rekan-rekan sekalian, mungkin bagaimana kita itu menempatkan nilai integritas itu sebagai nilai yang pertama, sebagaimana di Kementerian Keuangan, gitu. Kita harus bagaimana kita bersikap jujur, memperhatikan kode etik, memperhatikan nilai-nilai moral. Kemudian apalagi kan kalau sebagaimana yang saya singgung tadi, dalam Islam itu sangat-sangat dijunjung tinggi gitu sebagai ini. Bahkan dalam agama kita itu, agama Islam itu ada ayat yang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, boleh. Ya ayyuhalladzina amattaqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi wahai orang-orang beriman, berkatalah dengan bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Nah, apa efek daripada perkataan-perkataan baik? Lanjutan ayat ini mengatakan bahwa yuslih lakum a'malakum. Allah itu akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Jadi dengan berkata yang baik dan ini, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Kemudian lanjutnya Allah akan mengampuni wa yaghfir lakum dunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang mengikuti taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan suatu kemenangan dengan kemenangan yang besar, kemenangan azim gitu Mbak. Jadi itu tadi bagaimana kita mendahulukan nilai integritas dalam berbagai posisi kita, dalam berbagai keadaan, apapun posisi kita, apakah kita sebagai pelaksana, apakah kita sebagai atasan atau menjadi top manager di suatu tempat gitu. Jadi itu yang harus diutamakan, nilai integritas itu. Nanti nilai-nilai lainnya itu akan menyusul Mbak. Profesionalisme, kemudian sinergi dan lain-lainnya. Kenapa? Karena integritas ini betul-betul merupakan pondasi gitu, yang mesti dimiliki oleh setiap insan gitu, khususnya di perbendaharaan gini. Oke, baik. Terima kasih Pak Sardi. Baiklah, itu dia teman-teman Pocin 180 bersama Bapak Sardi, Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Marisa. Jangan lupa thumbs up-nya, like dan subscribe di KPPN Marisa. Sampai bertemu lagi di Pocin-Pocin selanjutnya. Goodbye.